Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana membuat desain avatar minimalis vektor versi Mas Ogin ya, yang pastinya sesuai pengalaman saya dalam membuatnya. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, seperti biasa kita langsung saja buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar dan beberapa warna. Jadi sebelum kita ketahui, seperti biasa judulnya video ini adalah bagaimana cara membuat avatar minimalis vektor yang sedang familiar di kalangan anggota grup dan lain sebagainya ya. Tapi ini sesuai dengan versi saya ya. Jadi sederhananya seperti inilah. Nah, jadi dan teman-teman perlu ketahui juga sebelum kita membuat objek tersebut atau sebelum kita buat vektor minimalis ini, kita harus menyediakan beberapa bahan. Yang pastinya yang pertama foto yang akan kita buat, dan kalau setelah itu kita membuat color palette-nya. Karena kenapa? Karena di akhirat supaya kita mudah dalam membuatnya. Oke. Langsung saja, di sini saya sudah menyediakan foto, ada foto seseorang ya. Dan saya sudah izin juga ke orangnya untuk dibuatnya sebagai bahan belajar buat teman-teman. Mungkin teman-teman butuh bisa bermanfaat tutorialnya. Nah, jadi pertama yang kita lakukan adalah kita lock dulu pengalaman saya ya, supaya fotonya tidak bergerak ketika kita buat line artnya yang seperti ini. Nah, di sini ada after yang kalau sesudah jadinya seperti ini, dan sebelumnya seperti ini ya. Kita lock dulu dengan cara lock. Nah, kemudian sebelum kita membuat line art, apa baiknya ya, lebih baiknya kita membuat color palette-nya dengan cara kita memakai tool Eyedropper tool ini. Nah, kita pilih warna si manusia tersebut. Nah, mungkin dari kaos atau dari kulit muka, rambut dan celananya. Mungkin di sini saya sudah contohkan ya, sudah buatkan supaya lebih cepat dalam mengambil warnanya. Nah, di sini ada warna rambut ya, ini warna rambut. Kita taruh aja di sini. Kemudian kita tekan lagi ini warna celananya. Kemudian kita tekan lagi ini warna kulit ya. Kita tekan lagi ini warna kulit juga. Nah, ini kita tekan lagi ini warna kaosnya ya. Nah, kita tekan lagi warna celananya juga, shadingnya, dan ini juga kaosnya juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu step pertamanya ya. Jadi kita membuat color palette terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat si line art manusia ini. Nah, ini contoh yang sudah jadinya. Mungkin saya praktekkan beberapa saja ya, supaya menghemat waktunya, supaya teman-teman juga tahu proses tahapan-tahapan dalam membuat vektor minimalis ini. Oke, biasanya saya menggunakan ini 3 point curve. Nah, kita langsung saja ke tapi saya biasanya mulai dari antara wajah dan rambut dulu. Mungkin saya praktekkan di rambutnya dulu aja ya. Nah, seperti ini. Supaya kelihatan, kita rubah aja dulu garis warnanya menjadi warna kuning. Nah, cuman kita ikuti aja garis-garis rambutnya seperti apa. Usahakan ketika kita membuat garis line artnya, usahakan semuanya ukurannya sama, maupun itu rambut, wajah, mata, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan ukuran 1,5 ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini contoh misalnya rambut. Nah, anggap saja ini sudah jadi. Anggap saja ini sudah jadi ya. Nah, di sini rambutnya anggap saja. Jadi kita hilangkan. Oke. Anggap saja rambut yang tadi yang sudah saya buat yaitu ini. Kemudian kalau sudah, kita buat si wajahnya misalnya ya. Wajahnya kita buat wajahnya. Seperti biasa, saya biasanya menggunakan 3 point curve karena
Di sini objeknya ya ada melengkung-melengkungnya, jadi saya buatnya pakai triple curve. Kalau saya biasanya sih kalau pakai pen tool biasanya dengan objek yang garis lurus supaya lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan aja dengan garis wajahnya dan telinganya dan sebagainya ya. Nah, itu sesuai dengan gimana teman-teman cocoknya. Jadi di sini saya hanya mencocokkan bagaimana cara membuatnya, simpelnya ya, supaya teman-teman mudah dalam memahaminya, supaya teman-teman juga dalam mempraktekannya. Jadi teman-teman di luar sana juga ada yang request, "Bang, Mas bisa dong share atau bikin tutorialnya karena kami masih bingung bagaimana cara membuatnya," seperti itu. Ya, baik. Sini saya ada luang waktu ya, jadi saya buatkan buat teman-teman supaya teman-teman bisa bermanfaat juga dan teman-teman juga bisa uh, membuatnya seperti yang sudah saya rasakan seperti ini ya. Jadi ini contoh yang wajahnya, anggap saja ini sudah jadi ya, anggap saja ini sudah jadi, saya taruh di sini ya, kita hapus. Nah, ini proses ke wajah. Anggap saja ini sudah jadi ya. Nah, ini wajahnya. Nah, anggap saja seperti itu ya. Kemudian kita buat matanya. Nah, di sini jadi teman-teman, ketika kita membuat mata, ini versi yang avatar minimalis vector ya. Ketika kita buat mata, usahakan semenarik mungkin, seunik mungkin lah. Nah, menurut saya seperti itu. Misalnya kita ikuti pola matanya saja, misalnya seperti ini ya. Nah, ini alisnya seperti ini, sesuaikan aja. Misalnya reaksi alisnya seperti ini ya, ikuti, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau mata usahakan bulat saja sebenarnya sih, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman di luar sana yang sudah pernah membuat, ada yang matanya versinya bulat setengah atau bulat lengkap dan lain sebagainya. Di sini saya mencocokkan dengan bulat simpel saja seperti ini. Nah, kalau saya biasanya pakai ellipse tool dalam membuat matanya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kalau sudah kita copy paste saja, geser ke samping. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita buat hidung, sama hidung juga perkiraan aja. Mungkin di sini hidung saya buatnya seperti ini aja. Karena ya menurut saya uniknya seperti ini ya. Kemudian mulut juga sama, hanya line art-nya saja seperti itu. Kemudian kita bikin efek dagunya. Nah, seperti itu udah. Anggap saja ini udah selesai ya. Bagian wajah dan mata. Nah, seperti itu. Anggap saja ini sudah selesai. Saya taruh di sini supaya teman-teman lebih mudah dan menghemat waktunya dalam menonton. Oke, kita hapus. Nah, wajah, rambut udah, kemudian leher ya, leher. Nah, seperti ini ya, ikuti saja bagaimana alur garisnya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti nah, ini leher. Oke. Nah, anggap aja leher juga udah selesai seperti yang ada di contoh line art yang sudah saya siapkan ini. Sudah selesai ya, supaya lebih mudah. Oke, itu proses setelah saya membuat wajah, rambut, nah, dan lain sebagainya. Kemudian kita buat badannya. Nah, kalau saya sama masih menggunakan three point curve. Kita ikuti saja polanya seperti apa. Sesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misalnya menurut teman-teman si garis badannya ini terlalu kecil, tinggal sesuai teman-teman, lebarkan saja seperti itu. Misalnya nih ya, seperti ini saya contohkan saja contoh sederhananya, karena saya hanya berbagi pengalaman saja, bukan saya ini berarti bisa sekali, karena ya berbagi pengalaman itu sangat baik ya, apalagi pahalanya banyak seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ikuti saja terus sampai selesai pola badannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan harus lebih teliti lagi ya, karena kalau kita ketika membuat pola atau garis line art-nya, apabila ada yang terputus, itu tidak akan bisa menghasilkan warnanya. Nah, kalau kita ingin memperbaiki garisnya, kita tinggal rubah saja.
Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya ini kaos badannya sudah selesai. Contoh, anggap saja ini badannya sudah selesai, saya taruh di sini ya supaya teman-teman paham. Oke, kita hilangkan. Kemudian kita buat tangannya seperti biasa. Tangannya ikuti saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tinggal menyesuaikan dengan pola tangannya seperti itu ya. Oke. Ini saya cepet-cepet dikit aja, tapi maaf kalau kurang rapi, memang supaya menghemat waktu ya, kasihan teman-teman. Intinya seperti itu ya. Oke. Oke, anggap saja seperti ini dan selesai. Ini tangannya, anggap saja tangan sebelah kiri dan kanan anggap saja sudah selesai, saya taruh di sebelah sini ya. Kita hapus, kemudian kita buat celananya, sama celananya. Oke, nah seperti ini. Oke, tinggal ikuti saja pola dengan gambar aslinya ya, teman-teman, mudah. Dan perlu diingat juga, usahakan gambar yang ingin dijadikan bahan itu kualitasnya HD. Supaya kenapa? Supaya mudah dalam teman-teman ketika melihat gambar tersebut dan ketika di zoom tidak pecah. Jadi ketika kita lihat ini ya, gambarnya ini, si garis tepinya ini kelihatan ya lebih jelas lah, tidak terlalu buram, karena memudahkan kita dalam membuat objek tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ntar lagi. Nah, itu jangan sampai putus, hati-hati, karena banyak kasus, banyak pertanyaan, banyak juga teman-teman yang bingung, bang kenapa ini objeknya kok nggak bisa diwarnain. Nah, salah satunya coba dicek garis antara satu garis dengan yang lainnya ada nggak yang terputus. Nah, seperti itu. Ini contohnya sudah jadi ya, misalnya. Oke, kita hapus aja, anggap aja ini saya sudah taruh di sini ya, dan selesai. Nah, selanjutnya kita taruh, ketika sudah kita selesai membuat line art-nya seluruh badannya, tinggal kita kasih pewarnaan. Oke, caranya simpel. Nah, kalau sudah seperti ini mudah jadi teman-teman. Jadi teman-teman tidak bingung lagi dalam memberikan warnanya. Contoh di sini kita grup dulu, oke, supaya tidak kemana-mana objeknya. Nah, kita menggunakan, biasanya saya pakai color eyedropper tool yang tadi udah disebutkan ya. Oke, sesuaikan. Nah, di sini misalnya kita mau mewarnai rambutnya dulu, misalnya ini rambut ya. Oke, rambut kita warnai, nah seperti itu. Kemudian kita warnai wajahnya. Mungkin kita bisa langsung di sini aja. Nah, wajahnya, nah seperti itu. Kemudian kita warnai ini shadingnya, bayangannya, contoh sederhananya ya. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian kita warnai lehernya, masih sama ya, kita warnai shadingnya juga. Oke, nah kemudian kita warnai bajunya. Nah, bajunya di sini warna sudah ditentukan ya, sudah dibuatkan supaya mudah. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita warnai ya, ini ibaratnya hiasan kaosnya lah. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Oke, kemudian kita warnai yang belum tangannya, misalnya tangannya, nah seperti ini. Dan kita warnai shadingnya juga ya. Nah, kalau di zoom biar mudah dalam memberikan warnanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita warnai celananya. Oke, dan
lain sebagainya ya. Nah, usahakan ketika teman-teman membuat objek, usahakan jangan terlalu flat atau polos ya. Usahakan misalnya ada garis-garis kerutan si bajunya atau celananya atau dan lain sebagainya lah. Misalnya kulitnya juga supaya terlihat tidak terlalu vakum atau kaku gitu ya. Matanya belum diwarnai. Oke. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, jadi sederhana sih, simple, tapi kita harus teliti. Kalau misalnya objeknya belum enak dilihat, coba teman-teman lihat di mana kurangnya, tinggal teman-teman rubah saja. Ataupun teman-teman bingung bagaimana cara merubahnya, atau bingung warnanya tidak cocok dengan sesuai, tinggal teman-teman searching aja, cari referensi di internet atau di Google atau di komunitas, pasti ada yang menyediakan secara gratis ya, gitu ya teman-teman. Nah, itulah cara sederhananya versi Mas Ogin membuat avatar minimalis vektor yang sedang familiar di kalangan-kalangan komunitas, seperti itu ya. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana membuat desain avatar minimalis vektor versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.